pertama, drama. Pengertian drama. Drama adalah karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia melalui dialog dan tindakan tokoh yang dirancang untuk dipresentasikan di depan penonton. Karakteristik dari drama itu, yang pertama itu disusun dalam bentuk dialog antara tokoh. Yang kedua, memiliki konflik yang mendorong cerita. Ada petunjuk laku atau petunjuk panggung atau gerak, ekspresi, nada suara atau suasana. Kemudian yang ketiga, dibagi menjadi babak dan adegan. Yang keempat, mengandung unsur pementasan atau panggung, properti dan kostum. Yang kelima, mengutamakan aksi dan percakapan, bukan narasi panjang. Yang keenam, biasanya ada naskah drama sebagai pedoman pementasan. Yang kedua, puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pihak dan perasaan penyair dengan bahasa yang indah, padat, bermakna, dan berirama. Kemudian karakteristik dari puisi. Yang pertama itu bahasa ringkas, padat, dan penuh makna. Yang kedua, banyak memakai majas atau gaya bahasa seperti metafora, personifikasi, dan hiperbola. Yang ketiga, memiliki irama dan rima. Yang keempat, tersusun dalam baris dan bait. Yang kelima, mengandung imajinasi dan simbol. Yang keenam, pilihan kata sangat diperhatikan atau diksi. Yang ketujuh, maknanya sering bersifat kiasan atau tidak langsung. Kemudian yang ketiga, prosa. Untuk pengertian dari prosa itu, prosa adalah karya sastra berbentuk cerita yang disusun dengan bahasa bebas seperti bahasa sehari-hari, tidak terikat rima dan irama. Berikut itu karakteristik dari prosa. Ditulis dalam bentuk paragraf, bahasa. Kemudian yang kedua, bahasa lebih langsung dan relatif. Yang ketiga, tidak terikat rima atau irama. Yang keempat, memiliki alur cerita jelas. Yang kelima, ada tokoh dan latar cerita, dan ada tokoh dan latar. Yang keenam, bisa berupa cerita nyata atau fiksi. Contoh prosa yang pertama itu cerpen, novel, dongeng, roman, dan biografi. Setelah pengertian dari puisi, prosa, dan drama, kemudian ada juga perbedaan puisi, prosa, dan drama. Yang kedua itu perbedaan puisi, prosa, dan drama. Untuk puisi berbeda karena ditulis dalam bentuk baris dan bait dengan bahasa yang padat, indah, dan banyak memakai kiasan. Intinya, puisi menonjolkan perasaan dan keindahan bahasa, makanya sering tidak langsung dan perlu dihayati. Yang kedua, prosa. Prosa berbeda karena ditulis dalam bentuk paragraf seperti tulisan biasa. Bahasanya lebih jelas dan runtuh. Isinya prosa menonjolkan cerita atau penjelasan yang lengkap dan terstruktur. Yang ketiga, drama. Drama berbeda karena ditulis dalam bentuk dialog antara tokoh dan dibuat untuk dipentaskan. Ada adegan dan pertunjukan gerak. Intinya, drama menonjolkan percakapan dan aksi tokoh di panggung. Inti dari perbedaan ketiga materi tersebut itu, kalau prosa itu fokus ke cerita runtut, sedangkan drama itu fokus ke dialog dan pementasan. Sedangkan untuk puisi itu
fokus ke rasa dan keindahan bahasa. Jadi itu tadi perbedaan puisi, prosa dan drama. Yang berikut itu yang ketiga itu struktur dan unsur-unsur pembangun drama. Yang pertama itu struktur drama atau alur dramatis. Orientasi, di mana dalam isi orientasi tersebut ada pengenalan tokoh, pengenalan latar, situasi awal cerita. Kemudian yang kedua komplikasi, masih mulai muncul konflik, masalah mulai muncul. Yang kedua konflik mulai berkembang. Yang ketiga klimaks. Dalam klimaks itu terdapat puncak ketegangan. Kemudian konflik mencapai titik tertinggi. Yang keempat tuh resolusi, atau dalamnya berisi masalah mulai diselesaikan, ketegangan menurun. Yang kemudian kelima itu koda atau opsional, penutup. Biasanya dalam penutup itu ada pesan-pesan moral atau pesan dari sebuah cerita. Dalam koda itu terdapat pesan moral atau amanat. Yang kedua unsur-unsur pembangun drama. Jadi ada dua unsur pembangun drama, yaitu unsur intrinsik dari dalam karya dan unsur ekstrinsik dari luar karya. Sedangkan untuk unsur ekstrinsik itu yang pertama itu ada tema, yang dimana tema itu ide pokok dari cerita drama. Kedua tokoh dan penokohan. Tokoh ada beberapa macam tokoh, yaitu tokoh utama, tokoh pendukung, protagonis atau tokoh baik, antagonis atau tokoh menentang, dan tritagonis atau tokoh penegah. Kemudian yang ketiga alur, ada alur maju, mundur, dan campuran. Yang keempat dialog. Dialog adalah percakapan antara tokoh harus hidup dan mencerminkan karakter. Yang kelima latar. Di latar itu ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Yang keenam konflik batin, konflik dengan lingkungan, dan konflik antara tokoh. Yang ketiga amanat, pesan moral cerita. Yang kedelapan yang ketujuh tadi itu amanat, pesan moral cerita. Yang kedelapan petunjuk penanggung atau bawacang atau teks samping, gerakan, ekspresi, intonasi, dan setting panggung. Kemudian ada unsur ekstrinsik atau dari luar karya. Unsur ekstrinsik itu dalamnya terdapat latar belakang penulis, kondisi sosial budaya, nilai moral masyarakat, situasi sejarah, pandangan hidup penulis.